Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivin Ashifa, NIM L1A019047, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan melakukan praktikum laboratorium dasar-dasar oceanografi dengan menggunakan alat yang sederhana. Acara pertama yaitu tentang salinitas. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut di dalam air. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi salinitas diantaranya yaitu penguapan, curah hujan, air sungai, letak dan ukuran laut, arus laut, serta kelembaban udara. Di sini saya akan menghitung berapa nilai dari air yang bersalinitas dengan menggunakan alat refraktometer. Di sini alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada refraktometer, kemudian aquades, air sampel atau air yang bersalinitas, kemudian ada pipet dengan menggunakan sedotan, serta ada tisu. Hal pertama yang dilakukan yaitu pertama kita buka penutupnya, kemudian kita masukkan air sampel, kita teteskan di bagian kaca prismanya, cukup 1 tetes. Kemudian kita tutup bagian penutupnya. Setelah itu kita arahkan ke cahaya matahari, kemudian kita melihat di bagian belakang dengan cara menutup satu mata, kemudian nilainya akan terlihat. Nilainya sekitar 34 ppt. Setelah kita menggunakan alat refraktor ini, kemudian kita harus membersihkannya, yaitu dengan cara yang pertama, kita kalibrasi menggunakan aquades di bagian kaca prismanya. Kita teteskan aquades ke bagian kaca, kemudian kita lap menggunakan tisu secara perlahan agar tidak menggores kacanya. Setelah itu kita simpan alat hand refraktometer ini di dalam wadah. Selanjutnya yaitu acara 2 tentang temperatur. Seperti yang kita ketahui, temperatur adalah derajat panas atau dingin suatu benda. Suhu permukaan laut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya partisipasi, evaporasi, intensitas cahaya, kecepatan angin, dan faktor-faktor fisika lainnya. Partisipasi di laut terjadi akibat adanya curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan suhu permukaan laut menjadi turun atau dingin. Sedangkan untuk evaporasi terjadi akibat adanya aliran bahang dari udara menuju ke permukaan laut. Temperatur laut semakin dalam maka akan semakin dingin. Hal ini terjadi karena kurangnya intensitas cahaya yang masuk ke dalam suatu perairan. Umumnya, suhu di pantai cenderung lebih panas dibandingkan di laut lepas. Hal ini terjadi karena pada daratan lebih mudah menyerap cahaya matahari dibanding pada daerah laut. Pada kali ini, kita akan mengukur suhu dari suatu air menggunakan termometer. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama air hangat atau air dingin, kemudian ada termometer yang sudah dikaitkan dengan benang. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita masukkan termometer ke dalam suatu air dengan cara digantungkan. Kemudian kita masukkan setelah itu tunggu selama 3 menit sampai air raksa yang ada pada termometer itu berhenti. Setelah 3 menit kita baca termometernya, skalanya berhenti pada suhu berapa, dan itu menunjukkan suhu dari air tersebut. Acara ketiga yaitu tentang miniatur gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat di atas permukaan air yang ditandai dengan adanya gerakan naik turun tanpa terjadinya perpindahan massa. Terjadinya gelombang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu
Yang pertama, angin. Tinggi rendahnya gelombang dipengaruhi oleh kecepatan angin. Kemudian yang kedua, adanya gempa bumi di dasar laut. Yang ketiga, perbedaan suhu air laut, di mana suhu air laut bergerak dari suhu panas ke suhu dingin yang menyebabkan adanya perpindahan massa sehingga menyebabkan gerak di permukaan perairan. Kemudian yang keempat yaitu adanya perubahan kedalaman di dasar laut. Satu gelombang terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Baik, di sini saya akan membuat miniatur gelombang dengan alat dan bahan yang sederhana. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu air dan wadah bening, kemudian ada penggaris, dan ada styrofoam. Hal yang pertama dilakukan adalah kita masukkan styrofoam dengan diberikan tekanan, kemudian kita lepaskan. Kemudian hitung berapa banyak gelombang yang terbentuk dari adanya gelombang ini. Selanjutnya acara 4, yaitu tentang densitas salinitas dan densitas temperatur. Densitas adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda yang bersifat tetap. Densitas air laut tergantung pada salinitas, temperatur, dan juga tekanan air laut sebagai hasil kompresibilitas air. Temperatur dan salinitas berhubungan satu sama lain terhadap densitas, di mana densitas akan meningkat seiring bertambahnya salinitas atau suhu berkurang. Namun tidak selamanya densitas meningkat dengan penurunan suhu. Hal ini terjadi karena sifat anomali air. Langsung saja kita melaksanakan percobaannya. Di sini alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, air biasa yang sudah diletakkan di wadah transparan, kemudian air garam, kemudian ada pewarna. Kita menggunakan dua pewarna yaitu yang merah dan hijau, serta kertas laminating. Hal pertama yang kita lakukan yaitu memberi pewarna pada air biasa. Kita beri warna secukupnya. Kemudian aduk hingga merata. Setelah itu, untuk yang air bersalinitas, kita gunakan pewarna hijau. Kita tuangkan secukupnya. Kemudian kita aduk. Setelah itu, kita masukkan ke air biasa menggunakan kertas laminating ini. Hal ini bertujuan agar air salinitas ini tidak langsung turun pada air yang biasa. Kemudian kita tuangkan secara perlahan agar mengenai dinding-dinding dari wadah. Kita bisa lihat bahwa air yang bersalinitas tinggi berada di bawah, sedangkan air yang biasa berada di atas. Ini ya. Air yang bersalinitas tinggi posisinya
berada di bawah air yang biasa. Terlihat yang di sini warna hijau bagian bawah dan bagian atas itu berwarna pink. Selanjutnya yaitu densitas temperatur. Nah, di sini alat dan bahan yang digunakan hampir sama. Hanya yang membedakan yaitu di sini menggunakan air yang dingin. Kita langsung saja memulai percobaannya. Yang pertama kita beri warna pada air biasa menggunakan pewarna merah. Kita tambahkan secukupnya. Setelah itu kita aduk. Kemudian untuk yang air dingin kita tambahkan pewarna hijau. Kita tambahkan secukupnya. Kemudian kita aduk. Setelah itu kita tuangkan air dingin ke air yang biasa dengan menggunakan kertas laminating. Hal ini bertujuan agar air tidak langsung jatuh mengenai air yang biasa. Kita tuangkan secara perlahan. Di sini terlihat bahwa air yang memiliki suhu lebih rendah atau air dingin posisinya berada di bawah, sedangkan air biasa posisinya berada di atas. Ini yang air dingin berwarna hijau, sedangkan yang air biasa berwarna merah. Selanjutnya cara 5 yaitu tentang cahaya dan kekeruhan. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata yang memiliki panjang gelombang sekitar 380 nanometer sampai 750 nanometer. Cahaya tidak memiliki perantara dalam merambat. Sedangkan kekeruhan adalah kondisi di mana cahaya tidak dapat menembus perairan karena adanya suspensi terlarut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerahan di dalam perairan yaitu adanya partikel-partikel terlarut serta lumpur. Semakin banyak partikel terlarut di dalam perairan, maka cahaya akan sulit untuk menembusnya. Di sini saya akan melakukan percobaan bagaimana pengaruh konsentrasi tepung yang berbeda terhadap cahaya yang dapat menembusnya. Di sini alat dan bahan yang diperlukan yaitu air biasa yang berada di dalam wadah transparan, kemudian tepung, kemudian ada penggaris, serta ada senter. Yang pertama kita lakukan adalah masukkan tepung ke dalam air. Setelah itu kita aduk, kita homogenkan. Setelah itu kita arahkan senter ke badan perairan. Kemudian kita ukur menggunakan penggaris. Seperti ini, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita hitung berapa panjang cahaya yang dapat memasuki perairan. Setelah itu kita tambahkan tepung dengan konsentrasi yang kedua. Kemudian kita aduk. Kita homogenkan
agar merata. Lalu kita senterkan dan hitung cahaya yang dapat memasuki wilayah perairan. Kemudian catat hasilnya. Setelah itu kita tambahkan lagi konsentrasi yang ketiga. Kita homogenkan kembali. Dan kita senterkan kembali. Hitung cahaya yang dapat memasuki badan perairan. Dan hasilnya dicatat. Dari penambahan konsentrasi tepung, maka semakin banyak cahaya susah untuk memasuki wilayah perairan.